Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 17 Oktober 2022, Senin Pekan Biasa ke-29, peringatan wajib Santo Ignatius dari Antioquia, uskup dan martir, disusun dan dibawakan oleh Frater Rionanto SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 12, ayat 13 sampai 21. Sekali peristiwa, Yesus mengajar banyak orang. Salah satu dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan daku." Tetapi Yesus menjawab, "Saudara, siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia menceritakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak punya tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang dikasihi Tuhan, renungan kita hari ini berjudul Mencari Hidup yang Bermakna. Saat ini kita hidup dalam dunia yang mengukur segala sesuatu dengan kepemilikan uang. Ada suatu gejala umum bahwa uang bukan hanya menjadi alat tukar, tetapi telah menjadi alat ukur persahabatan. Uang hanya selembar kertas, tetapi bisa mengubah realitas. Uang tidak hanya digunakan untuk membeli barang, tetapi bisa membeli jabatan, membeli suara pada waktu pemilu, membeli jatah untuk masuk perguruan tinggi, bahkan menggadaikan keadilan dalam memutuskan perkara di meja pengadilan. Kita semua pasti membutuhkan uang. Uang menjadi satu-satunya media untuk mempermudah kita dalam segala aktivitas hidup sebagai manusia. Ketiadaan uang menjadi tanda kemiskinan, dan biasanya orang yang tidak memiliki uang akan sulit mendapat privilege dalam banyak aspek kehidupan. Dalam hal ini, uang juga telah menjadi penanda strata sosial. Dalam Injil, kita menemukan bahwa Yesus tidak pernah menolak uang dan kekayaan. Yesus bahkan makan di rumah orang kaya.
Yesus membayar pajak kepada kaisar. Yesus menghadirkan pesta perkawinan di Kana. Dan biasanya kalau pergi pesta pasti membawa uang. Yesus memuji seorang jana miskin yang memberikan uang persembahan. Yesus tidak menolak uang dan kekayaan. Yesus banyak mengkritik cara berpikir orang tentang uang. Yesus tidak menginginkan orang untuk menyembah uang dan menjadikan uang sebagai tujuan hidup. Dalam Injil hari ini, Yesus dengan tegas mengatakan, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung pada kekayaan itu." Ungkapan Yesus ini memberikan awasan kepada pengikutnya agar berwaspada dalam menggunakan uang tersebut. Uang hanyalah sarana dalam kehidupan dan bukan sebaliknya mengorbankan kehidupan demi uang. Mengenai hal ini, Rasul Paulus dalam bacaan pertama hari ini dalam suratnya kepada jemaat di Efesus mengajarkan tentang kerendahan hati. Semua berkat dalam diri menjadi berkat karena karunia Tuhan. Kesehatan yang memadai, uang yang melimpah, karir yang terus meningkat, dan kesuksesan adalah semata-mata karena kasih karunia Allah. Itu semua pemberian Tuhan. Untuk semuanya itu, Tuhan menginginkan agar kita tidak memegahkan diri, tetapi terus berpasrah diri. Semua kekayaan yang ada pada kita bukan hasil usaha kita semata-mata, tapi pemberian dari Allah. Lalu apa yang mesti kita buat? Yesus tidak menolak uang, tetapi mengkritisi cara berpikir orang tentang uang. Uang hanyalah sarana untuk hidup. Yesus mengajak kita agar bijak menggunakan kekayaan dengan menjadi sarana rahmat bagi sesama. Sebab seperti orang kaya dalam Injil hari ini yang telah bersusah payah mengumpulkan uang, tetapi pada saat itu Tuhan memanggil dia menghadap Tuhan. Bukankah itu sesuatu yang sia-sia? Hidup yang bermakna mengajarkan kita menjadi seperti sungai yang terus mengalirkan berkat untuk orang lain. Dengan itu, kita tidak akan pernah merasa cemas dan gelisah mengenai uang, sebab hidup bukan bergantung pada uang, tetapi bersandar pada rahmat Tuhan. Dengan itu, kita tidak membeda-bedakan orang berdasarkan kekayaan. Kita akan bahagia dalam kecukupan dan tidak pernah kehilangan berkat dalam setiap pengharapan dan perjuangan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, sumber segala rahmat, Engkau telah mengajarkan kami untuk selalu berserah diri pada kehendak Bapa di surga. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu agar kehadiran kami di tengah masyarakat membawa kegembiraan dan harapan. Ajarilah kami agar mampu memaknai hidup dengan selalu bersikap rendah hati dan bijak dalam menggunakan uang untuk kebahagiaan sesama dan kemuliaan nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Sampai labuan bajo, subat tunggu bagus.
kasih.